Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya kali ini berada di Demplot sorghumnya Mas Boy yang ada di Gumuk, Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Di sini saya akan banyak bertanya pada Mas Boy. Mas Boy, selamat berjumpa Mas Boy. Selamat berjumpa Pak Argo, terima kasih. Pertama-tama saya informasikan bahwa ini 2,5 meter. Ya. Ini adalah pohon sorghum. Ya. Pohon yang ditanam masa kekaisaran Mesir, zaman Nabi Yusuf menjadi raja. Itu tanamannya seperti ini, maka kita harus sunnah rasul. Nah, saya menginformasikan kenapa di gurun pasir tanaman ini subur, karena ini Mas Argo. Terus tanaman ini akar udara, tanaman ini epifit. Tanaman ini epifit, dan di atas akar ini akan tumbuh batang setelah panen pertama. Nah, ini akan panen, ini pola yang dua-dua Mas Argo. Satu lubang dua. Ini akarnya sangat kuat. Maka di Pantai Parangtritis maupun di gurun pasir tidak ada masalah dengan angin. Ya kan? Jadi ini Pak Katin nanti yang menjadi ketua kelompok tani ya. Mas Yanto, nanti kalau kita panen centel, makanan kita adalah wader dan sidat. Gitu kan? Jadi kita akan informasikan bahwa setelah panen ini, setelah sebulan lagi kita akan lihat ini satu pohon ini, satu batang ini bisa menghasilkan berapa, karena ada 3 minimal nanti. Prediksi saya 1 kilo. Tapi kita bicara setengah kilo saja prediksi alam. Yang setengah kita sedekahkan nanti kepada siapapun. Maka kita mendapatkan setengah kilo. Jadi kalau 1 meter kita menanam 45 batang, itu kan kalau setengah kilo kali 45 kokenor apa? 45 batang panennya telung on way. Kan berarti 45 kali 3 13,5 kilo. 13,5 kilo untuk setiap meter potensi. Kalau kita 1 hektar tinggal kita kalikan, berarti ada 13,5 ton. Itu minimal. Kalau kita setengah kilo berarti ada kurang lebih 20 ton. Kalau kita bisa 1 kilo, artinya kita bisa panen setiap hektar kurang lebih 40 ton. Tergantung bagaimana Anda mengelola alam semesta ini. Karena alam semesta membantu kita untuk kebutuhan kita kalau kita tahu dan peduli. Akar epifit menunjukkan, tapi tidak banyak petani yang tahu bahwa sorghum mempunyai akar epifit. Tidak seperti jagung tidak epifit. Tidak seperti kolonjono, walaupun itu satu keluarga. Satu terah ya. Satu terah. Jadi monggo Pak Argo, kita akan budidayakan, kita akan berbuat baik kepada semesta ini. Nah, lahan-lahan ini mestinya akan kita tawarkan kepada Kementerian Pertanian, kita akan tawarkan kepada Dirjen dan Direktur Ketahanan Pangan untuk mendayagunakan sorghum. Terakhir Pak Boy, potensi yang ada di sekitar sini ada berapa hektar ini? Kemarin menurut Pak Joko Waluyo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pangan dari yang Bantul ya, kita jangan bicara yang Kulon Progo dan Gunung Kidul. Itu potensinya 1.200 hektar. Itu sudah bisa mencukupi kebutuhan pangan untuk se-DIY. Artinya untuk start dari tanaman sorghum itu sudah cukup, lebih dari cukup itu ya? Sudah sangat lebih dari cukup, sementara pemerintah berteriak-teriak kekurangan bahan makan. Nah, kalau mau melibatkan masyarakat dan melibatkan petani dan para budayawan, sebetulnya ketahanan pangan dan pangan untuk masyarakat Indonesia tidak menjadi masalah. Dan tinggal bekerja sama dengan kita-kita ya. Gitu. Oke Mas Boy, terima kasih Mas Boy. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.